kita dari kita hari ini. Kepada yang terhormat Gus Yabullah Muzaki LCSHMA, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Kia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'da. Yang sangat-sangat kita hormati, lagi kita takzimi beliau, ayahanda, orang tua kita, Bapak Haji Hadiono, SE, beserta istri dan keluarga besarnya. Kemudian juga kita hormati betul Direktur Utama PT Muris Travel adalah beliau Istinda Linda Astuti, Bu Linda Astuti SAD. Juga Direktur daripada IDPT adalah beliau Bapak Budi Mandaga, SOS MM, serta istri tercintanya Bu Fadila. Juga sangat saya hormati tentu seluruh daripada komponen yang terlibat aktif dalam melestarikan IDPT yang tiada henti terus khidmah melayani calon tetamu Allah, tamu Rasulullah Muhammad SAW. Ibu Bapak yang dihormati oleh Allah, di siang menjelang sore ini, alhamdulillah, bagaimana yang disampaikan oleh Mbak Kia selaku moderator, telah sampai perjumpaan mingguan ini bertemakan kajian online di episode yang ke-5. Alhamdulillah, tentu di luar sana saya kira ada sekian banyak orang yang saya dapati betul Mbak Kia, mereka terinsafi dalam sekian materi itu justru dari kajian online itu Mbak. Jadi ada, kami punya kawan di Sewu, persisnya di Gading Rejo, beliau bilang, "Lu Gus, saya baru tahu lu Gus, kalau begini di bulan Ramadan gitu." Dari mana ini? Jadi kajel itu. Oh, ternyata besar juga ya ekses manfaatnya. Jadi kalau saya boleh mengawali perjumpaan siang hari ini dengan bahasa begini. La tahqiranna saghiratan minal ma'ruf. Janganlah sesekali kita menyepelekan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun kebaikan yang mereka lakukan, jangan kita hina-dinakan, jangan kita kerdilkan, jangan kita kebiri, jangan kita kecilkan. Karena sangat boleh jadi kecilnya kebaikan yang anggaplah kita lakukan, itu justru menghantarkan kebaikan dan kebahagiaan pada diri orang lain. Saya punya kisah begini Mbak Kia. Salah seorang dari guru kami itu mengatakan, menerangkan dalam suatu momen itu, kemudian secara virtual dia mengatakan bla 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 bla. Seiring berjalannya waktu, beberapa detik seorang wanita itu mau bunuh diri Mbak. Seorang wanita mau bunuh diri, menyempatkan waktu di 10 menit terakhir untuk lihat sosial media. Nggak sengaja lihat live guru kami. Kebetulan beliau bilang begini, yang kemudian mengambil kesimpulan bahwa bunuh diri adalah satu-satunya jalan pintas untuk menyelesaikan segala jenis problematika hidup. Emang serius? Nggak ada jalan lain? Sebegitu dungunya kita punya Tuhan yang maha dari segala maha. Sebegitu bodohnya kita punya Tuhan yang katanya maha mendengar, maha merasakan, maha hadir, maha melihat. Terus membiarkan sekian banyak makhluknya termasuk kamu. Begitu tololnya kita punya Tuhan. Menempatkan langit tanpa penyangga pun mampu. Terus menempatkan karirmu bahkan tanpa ada penopang terus gak mampu. Begitu tololnya kita punya Tuhan. Gunakanlah 1 menit otakmu untuk sejenak berpikir kembali. Apakah serius benar-benar bunuh diri adalah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan
problem hidup. Dia mikir, Pak, sekian banyak narasi dari guru saya itu, sebetulnya bahasanya ringan, cuman berangkat dari hati guru kami itu. Walhasil itu orang tuh perempuan, saya nggak sebut guru saya namanya siapa, saya nggak sebut juga nama perempuan siapa. Nggak jadi bunuh diri. Padahal saya yakin guru saya itu sampai sekarang nggak sadar. Saya dapat cerita itu dari ini ya, dari calon korban ini. Calon korban. Oh, Masya Allah, langsung Nggak jadi. langsung tertampar gitu ya. Langsung tertampar, hatinya, pikirannya, langsung tertampar. Ya Rabb. Makanya kalau kemudian saya bilang nasihat itu wajib untuk kita sampaikan sekalipun itu pahit. Qulil haqqa walau kana murran. Sekalipun itu pahit, sampaikan. Orang cerdas mendengar nasihat itu tersadar, orang bodoh mendengar nasihat dia hanya tertampar. Bukan tersadar tapi justru malah tertampar. Kan nggak sedikit dari kita saat misalnya saya nih dipanggil orang banyak, Gus, Ustadz, Kiai, Haji dan seterusnya. Pada suatu momen saya nggak begitu bisa dihargai. Sihab itu begini-begini. Kok saya tertampar, nggak tersadar, akhirnya baper keluar dari kajian. Bodoh berarti saya. Dan itu nggak sedikit, Pak. Orang nggak dipanggil kiai, nggak dihormati dalam strata sosial tertentu. Dimuliakan di ruang tertentu, tapi di ruang lain dia nggak dihormati, terus dia merasa terhina dan seterusnya. Maaf, orang bodoh. Ya, bodoh. Ya begitulah saya kira nasihat, sekalipun itu pahit harus disampaikan. Qulil haq, yang hak wajib untuk disampaikan bahwa diri itu adalah hak, dan batil harus disampaikan bahwa dirinya itu batil. Kemudian kali kedua yang ingin juga saya sampaikan sebelum masuk ke tema yang menarik rasanya untuk dikupas bagi ya, berkaitan dengan bahwa masih ada ketersinambungan dengan hadis tadi. Walau kana biwajhil talqin. Buatlah kebaikan sekalipun itu kecil, berupa misalnya kau tampilkan wajah ceriamu kepada orang lain. Ya, fa inna likulli ma'rufin shadaqatan. Setiap kebaikan adalah sedekah. Kalau kita masih belumlah bisa untuk bersedekah, mendermakan apa yang kita miliki kepada orang lain dengan uang, sekurang-kurangnya kita bersedekah dengan orang lain dengan apa? Mendermakan senyum sapa kita terhadap kita punya saudara. Gimana kabar kau? Kayaknya kita rindu loh. Main tanpa sebab ke rumah temen, tanpa ada kepentingan minjem duit, tanpa ada kepentingan misalnya minta tolong, hanya sebatas piye kabarmu, sehat, aman, keluarga gimana, anak ibu gimana, sehat, gimana pekerjaan. Sejenak melepaskan beban hidup kita, masalah hidup kita, sembari kita menanyakan perihal orang lain. Terus bila itu dilakukan, Mbak, Nabi pernah mengatakan, man basyaro, siapa orang yang membahagiakan orang lain, bermodal menanyakan kabar, main tok ini. Ya kabar, sudah lewat 15 menit, ya. Loh, kamu tuh nggak jelas kamu. Ya gitulah saya. Kadang jelas, kadang nggak jelas. Intinya aku dengar kamu sehat tok. Kayaknya jarang loh Pak sekarang. Iya benar. Orang datang itu minta tolong, minjem duit, Iya. anterin saya. Iya benar. Coba kita lestarikan teman-teman. Kita lestarikan juga. Tanpa ada kompensasi, tanpa ada tujuan arah yang sifatnya itu menghidupkan apa yang menjadi kebutuhan kita demi untuk menghidupkan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Nah, terus kemudian saya mau bilang, bila mana ada di antara kita yang membahagiakan orang lain, maka pada saat yang sama Allah sedang membangun skenario sebegitu indahnya agar dikabulkannya apa yang menjadi keinginan kita. Jadi cara kita mengaminkan apa yang menjadi keinginan kita adalah dengan cara kita mengaminkan keinginan orang lain. Algoritma itu yang jarang sekali dibaca oleh kita, apalagi dilakukan. Berharap betul di Ramadan dan di kajol kelima ini
kita terdewasakan oleh rentetan kata yang barusan saya sampaikan. Dan lagi-lagi ini bukan karena saya, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Mbak Kia dan teman-teman virtual yang sangat saya hormati, dimanapun kalian berada, puasa kita teropong di siang menjelang sore ini, mengingat bahwa puasa adalah entitas ibadah, ritual ibadah yang akan menghantarkan diri kita sungguh kepada kehidupan yang hakiki. Kenapa saya memilih tema itu? Adalah karena memang faktanya demikian. Sebagai bukti konkretnya dalam literatur yang bisa kita nikmati adalah buah karya Abdul Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau melakukan semacam klasterisasi atau pembelahan bagian. Jadi puasa itu Mbak Tia, menurut beliau Imam Ghazali terbagi menjadi 3. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, izinkan saya untuk terlebih dahulu mendeskripsikan siapa gerangan Imam Ghazali. Imam Ghazali itu punya karangan banyak. Biar tambah yakin teman-teman, yang ngomong ini bukan orang sembarang orang, orang kaliber nih. Adalah beliau Imam Ghazali punya karangan banyak. Al-Wajiz, Al-Wasid, Al-Basid, Ihya Ulumuddin, Hajjul Abidin, dan beberapa kitab yang lain. Itu kalau semua karangannya digunakan untuk membendung sungai Nil yang ada di Mesir, maka itu cukup. Saking banyaknya. Padahal usianya nggak nyampe 60 tahun. Artinya belumlah terlalu tua. Itu pertama. Kedua, Imam Ghazali, Abdul Hamid, beliau punya satu karangan namanya Ihya Ulumuddin. Salah seorang ulama berikutnya di abad 10 pernah mengatakan, seandainya, saya ulangi, seandainya Quran itu lenyap di muka bumi ini, seandainya ini, kemudian bingung umat Islam itu mencari referensi dalam menjadikan guide atau panduan hidup kita, maka Ihya Ulumuddin cukup untuk menggantikan posisi Al-Quran. Saking komprehensifnya di dalam menelanjangi norma-norma agama, norma-norma adat budaya, norma-norma sosial sebagai manusia sosial. Artinya Imam Ghazali dan Ihya itu bukan hanya sekadar nama dan buku belaka, tapi juga sebuah karangan yang bisa dibuktikan otentisitasnya dan kredibilitas dari pengarangnya. Imam Ghazali mengatakan bagi ya, berkaitan dengan tema siang hari ini, puasa itu adalah inti dari perjalanan hidup kita. Eksistensi dari perjalanan hidup kita sekurang-kurangnya ada di etalase ibadah berupa puasa. Bagaimana tidak? Coba. Beliau membagi 3 pembagian jenis orang yang berpuasa. Pertama, shaumul umum. Yang kedua, shaumul khusus. Yang ketiga, shaumul khususil khusus. Shaumul umum adalah puasanya orang yang menahan secara biologis. Nggak makan, nggak minum, juga tidak melakukan segala apa yang mengundang syahwat biologis pada suami atau istri. Itu saya kira dilakukan oleh sekian banyak manusia. Umumnya orang itu puasa ya enggak makan, ya enggak ngopi, maaf, enggak. Umumnya begitu. Yang kedua, puasanya puasanya khusus, shaumul khusus. Ini yang puasa bukan hanya perut dan di bawah perut, tapi yang juga turut andil berpuasa adalah mata, telinga, mulut.
tangan, dan organ tubuh luar lainnya. Jadi kalau klaster pertama itu hanya perutnya yang ditahan dan bawahnya. Tapi kalau puasa yang klaster kedua, ranking kedua, klasemen kedua, mulutnya pun juga dijaga untuk tidak menyakiti kita punya tetangga, punya istri, punya orang tua. Matanya dijaga untuk tidak meliarkan pandangan yang dengannya justru mengundang murka Allah. Telinga dijaga untuk tidak mendengarkan segala apa yang mengundang amarah Allah. Itu sering ini dengan murattal firman-firman Allah. Tangan yang lebih sering membuka lembaran-lembaran mushaf dibanding scroll dari satu beranda ke beranda yang lain. Ditahan. Kaki yang mampu ditahan untuk tidak melangkahkan kaki hingga pada gilirannya kuasa menjinakkan ini kaki menuju masjid, menuju tempat yang dimuliakan oleh Allah. Berkunjung, bersosial, silaturahim kepada kita punya orang tua, kita punya guru TPQ barangkali, atau kita punya kakek nenek, jangan nunggu lebaran, kita punya Pak D, lah ngabuburit tempat Pak D, lah ngabuburit tempat kita. Orokan luar ini dijaga, dia masuk dalam klaster yang kedua. Dan berharap minimal keluar dari kajol ini, kita tidak hanya terhenti di ranking yang ketiga. Jadi kita masuk dan naik di klaster yang kedua. Ya, ini harus pelan-pelan, Mbak. Bukan karena lapar. Saya nggak mau yang keluar dari lisan saya nggak bersamaan dengan hati saya. Karena dalam Al-Quran, kabura maqtan an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar orang yang ngomong tapi nggak bisa ngelakuin. Jadi saya nggak mau dianggap sebagai orang yang bisa ngomong tapi nggak bisa ngelakuin. Jadi saya pelan-pelan biar saya juga bisa ngelakuin sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Kemudian kita masuk dalam klaster yang ketiga. Nah ini yang kemudian saya jadikan sebagai tema siang hari ini. Puasa adalah miniatur dari firman Allah surat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Sulit memang, tapi setidaknya kita berikhtiar, kita berusaha. Kita berusaha. Jujur Mbak Gia, kalau saya boleh curhat, dari klaster yang ketiga naik ke kelas 2 aja saya sulit. Kalau hari ini, padahal masih berapa hari? Ini puasa ke berapa? Puasa ketiga. Tiga ya? Puasa ketiga. Baru ketiga ya? Saya gagal baru sekali. Tidak puasa, Gus? Bukan. Gagal untuk masuk klaster yang kedua loh. Kan kalau klaster yang pertama kan jauh ya, cuma perut dan bawah. Perutnya iya. Enggak puasa. Iya. Konotasinya fikih. Tapi kalau saya pengen masuk ke kelas 2, saya gagal baru sekali. Dan saya sesali betul. Saya enggak puasa telinga. Saya enggak puasa telinga. Dan saya sesali betul. Dan saya cerita begini dalam rangka untuk mengajak teman-teman sekalian, ayo naik tingkat yuk. Gitu. Naik tingkat yuk. Saya kira beginilah, ketika orang kebanjiran, bukankah harapan kita mencari tempat yang lebih tinggi? Nah, gitu. Sadar bahwa di bawah itu banjir dan akan hanyut. Maka pilihan kedua, naik tingkat. Kalau nggak bisa naik di paling tinggi, kurang-kurangnya naik tingkat yang kedua. Kebanjiran. Kalau kebakaran, nyari radius yang lebih jauh. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya ingin sekali mengajak pada diri saya sendiri dan teman-teman sekalian. Yuk naik klaster yang kedua. Puasa matanya. Kita tahan telinganya. Tahan mulut. Membangun pemikirannya mudah, Mbak. Umumnya kan orang kalau lapar kan cenderung marah. Lapar itu cenderung marah. Cenderung sebel. Cenderung ngambek. Cenderung apapun aktivitas fisik itu berujung lemes, nggak produktif.
kontraproduktif, tiduran, HP ya. Itu karena salah menempatkan positioning dalam kita bernalar. Mindsetnya gimana? Nih, saya kasih triknya. Gimana mindsetnya biar kita bisa masuk naik klaster kedua? Udah. Bagaimana tuh Gus? Cara kita bangun penalarannya begini. Sederhana. Nggak usah dipikir perutnya. Lapar kenyang nggak usah dipikir. Satu. Pikirannya nggak, otaknya itu nggak usah mikirin nggak usah mikirin perut. Nggak usah mikirin nanti buka sama apa. Nggak usah mikirin nanti takjil pakai apa, di mana. Kalaupun bubur, nggak usah mikir pakai outfit apa, bel-belet, nggak usah. Terus bagaimana? Kamu sekarang lagi apa? Kerja. Oke, fokus sama pekerjaanmu. Lapar. Masa bodoh? Nggak ada ceritanya orang mati karena puasa. Pegang omongan saya. Bukankah Nabi pernah mengatakan, sumu tasihu, sumu poso sira kabeh tasihu. Becik bakal sehat sira kabeh. Kalau kamu berpuasa maka kamu akan sehat. Itu kalau dalam terminologi agama. Dalam terminologi medis juga begitu. Kalau orang itu misalnya nggak menderita penyakit tertentu, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, artinya suruh puasa. Orang stres, COVID-19 telah kita lewati sekian tahun, 20% karena COVID, 80% itu karena kepikiran. Distract ya Gus ya. Jadi pemikiran kita dibangun. Nggak ada ceritanya orang mati karena kelaparan. Pikirnya nggak usah ke perut. Ayo, berhentilah terhadap segala sikap yang sifatnya kontraproduktif. Tiduran, HP-an, rebahan. Bangun. Malas Gus. Mandi, takut kemasukan air. Diniati mandi sunnah, karena mau kumpul sama orang. Terus nganggur Gus. Kumpul karo wong. Ngomongin apa Gus? Ngobrol bareng aja. Nganggur ya. Nganggur juga. Kok bisa bertahan hidup? Bu, kok bisa ya Tuhan itu? Nganggur kok bisa hidup ya Masya Allah ya. Alhamdulillah, wasyukurillah. Alhamdulillah, wasyukurillah. Udah sampai maghrib kayak gitu aja terus. Asik kayaknya. Daripada ya minimal tidur lah. Minimal tidur, meninggalkan maksiat dengan tidur. Tapi kan nggak produktif. Anda tenggelam nih. Solusinya kalau nggak bisa, kita berenang setidaknya tidur. Ya oke sih tidur, tapi tidur selamanya kamu. Nggak produktif. Islam itu nggak begitu mengajarkan kita. Bayangkan puasa itu dulu perang di Indonesia. Di Kajol yang kemarin. Kemerdekaan itu diraih pada saat dimana kita sedang puasa. Perang Badar itu adalah perang di mana kita menang. 313 versus 900 sekian. Kita menang saudara. Apakah mereka nggak puasa? Tiduran. Scroll batu karena belum ada HP. Ya udah tuh Pak. Takbir. Ya Mas Jire. Kadang nggak sahur. Bukannya ya sahur itu mereka. Mindset itu ayo kita bangun. Jangan bertumpu pada perut. Kalau di kajian yang kedua saya pernah bilang, manihtamma ala batni, siapa orang yang pikirannya berorientasi pada perut, maka kualitas hidupnya tak lebih baik dari apa yang keluar dari perut. Tidak jauh lebih baik. Tapi lebih hina daripada itu. Itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Next, kita masuk di klaster yang ketiga. Klaster yang ketiga, ini agak berat. Bila klaster yang, klaster yang pertama. Bila klaster yang ketiga, puasanya orang umum menahan perut dan bawahnya. Klaster yang kedua, menahan organ luar. Maka klaster yang pertama, menahan pikiran dan menahan hati. Itu berat banget ya Gus ya. Wah, yang bisa tuh kayaknya ranking 1 nih Gus di masa Ramadan ini ya. Masya Allah. Berat. Satu contoh aja. Ya. Dalam siklus 12 jam kita berpuasa. Anggaplah 12 jam. Dari jam 6 sampai jam 6. Atau jam 5 jam 6. Anggap 12 jam.
Kita berpuasa, ini namanya puasa eksistensialis. Kita berpuasa, perutnya ditahan, bawah perut ditahan, matanya ditahan, telinganya ditahan, tangan kaki ditahan, pikiran ditahan, hati ditahan. Nah, hanya bagaimana kalau hati dan pikiran? Pikiran dulu. Pikiran ditahan untuk tidak memikirkan segala apa yang kemudian tidaklah kita bawa mati menghadap Sang Pencipta. Tetapi organnya bekerja. Saya ulangi. Jasadnya bekerja. Misalnya di kantor nguris atau berdagang, berniaga, juru parkir, kantor dinas, atau di pemancingan, sebagai dokter, dan seterusnya. Kerja, jasadnya bekerja. Tapi pikirannya sudah melewati nanti buka di mana anak dan keluarga, nanti pakai outfit apa, melewati itu semua. Bahkan melewati proses berpikir, saya bekerja nyari duit. Terus penalarannya gimana untuk orang yang bertala? Jasad saya bekerja dalam rangka mengaminkan apa yang telah engkau perintahkan kepada kami sebagai bentuk ikhtiar. Soal rezeki sangat diyakini bahwa itu tidaklah seutuhnya muncul dari keringat saya, dari pekerjaan saya. Murni dari engkau. La ilaha illallah itu adalah kurikulumnya di klaster yang pertama. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Tidak ada zat yang mampu menyejahterakan hidup kecuali Allah. Tidak ada zat yang mempertemukan jodoh kecuali Allah. Tidak ada zat yang membuat kita kaya kecuali Allah. Tidak ada zat yang membuat kita tenang kecuali Allah. Tidak ada zat yang membuat hati kita tentram kecuali Allah. Tidak ada zat yang kuasa menganugerahi keturunan kepada kita kecuali Allah. Tidak ada zat yang kuasa mengabulkan segala hajat hidup kita kecuali. Pikiran itu terus melestari dalam siklus 12 jam. Sebelum adzan, kalau memang itu benar-benar terpatri dalam hati kita dan pikiran kita. Sebelum adzan, alarm sudah berbunyi. Alarm hati. Wayai nang masjid. Sebelum adzan. Adzan hatinya bergetar. Tidak wajilat qulubuhum. Syahadatul iman. Itu ta'lim ayatul. Ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hatinya meronta. Jiwanya, raganya itu bergetar. Kalau Mbak Kia pernah tampil perform di depan orang banyak, di situ ada orang yang Mbak Kia segani, kemudian redek. Begitulah ketika telinga itu mendengar Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu orang masuk dalam klaster pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau benci saya masa bodoh. Kau puji saya pun juga saya nggak berharap. Kompensasi saya dalam pekerjaan adalah kepada Allah. Kau gaji saya, ya monggo, nggak gaji saya tetap saya bisa hidup. Telat ya monggo, saya dikasih THR ya monggo, tidak ya saya juga nggak begitu berharap. Kompensasinya selalu kepada Allah. Terakhir sebelum saya tutup untuk masuk ke segmen yang kedua, di positioning yang pertama ini, di klaster nomor pertama ini, rasanya kok sulit kalau kemudian kita bermula dari yang ketiga, tapi sekurang-kurangnya kita dari tiga ke kedua, klaster yang kedua. Nah, closing statement saya, nanti kalau kita sudah masuk yang kedua, mudah untuk masuk yang pertama. Mudah untuk masuk yang pertama.
Dari semua rangkaian 3 klaster ini oleh Imam Ghazali dipertegas dengan Quran yang bunyinya begini. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah. Hei, kata Allah nih. Bayangin Allah tuh ngomong sama kita. Hei Kia, hei Sihab, hei Eko, misalnya. Hei Theo, misalnya. Hei Intan, misalnya. Kamu siapa orang? Disebut oleh Allah. Hei, wa bataghi. Cari kamu. Fima. Di dalam apa? Ataka. Yang datang kepadamu. Darul akhirah. Menunjang kehidupan akhiratmu. Bahasa sederhananya, carilah apa yang menunjang keselamatan akhiratmu. Apa yang membuatmu selamat? Cari. Walatan sanasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa, dalam proses di mana kamu sedang mencari keselamatan di akhiratmu, jangan lupa kamu masih hidup di dunia loh. Bukan dibalik. Kejarlah duniamu, tapi jangan lupa akhiratmu. Beda kan? Analogi yang mudah dinalar. Jangan lupa makan. Maaf, makanlah kamu. Jangan lupa lauknya. Berarti kan yang penting makan. Saat lauk kan mau diambil ya monggo. Terserah mau apa ya. Beda kalau yang kedua. Makan lauknya. Makan lauknya. Jangan lupa nasinya. Berarti nasi kan second priority. Prioritas utamanya adalah lauk. Quran menggambarkan begitu, saudara. Kalau kamu imani betul Al-Quran sebagai guide of your life, buku panduan hidupmu. Allah menyeru dalam Al-Quran, "Wabtaghi fima ataqabbal akhirah." Rela akhiratmu. Tapi jangan lupa, kau harus kejar juga duniamu. Di klaster yang pertama itu adalah kehidupan yang hakiki, Mbak. Miskin kaya nggak ngaruh. Jomblo ataupun sudah menikah nggak ngaruh. Yang penting Allah hadir dalam hati. Yang penting saya bisa bersyukur. Yang penting saya bisa merenung insafi perjalanan hidup ini bersamaan dengan saya menikmati alur takdir yang menyertainya. Ini yang perlu digarisbawahi. Saya pengangguran barangkali hari ini. Oke, saya akan ikhtiar. Tapi maaf, dunia. Tantang balik ke dunia. Saya memang nganggur. Saya berharap rezeki dari pekerjaan. Tapi maaf. Tidak karena saya nganggur, terus kemudian saya menangisi pengangguran saya. Tidak karena saya bergaji kan kecil, kemudian saya menangisi dunia saya. Maaf. Tantang aja. Sebetulnya kalau ngomongin otak, mana mungkin. Tantang aja dunia. Maaf. Tinggalkan segala kesibukan, kejar akhirat. Ngekor itu dunia. Ngekor. Kita tuh kalau ngejar dunia, Mbak kayak dan teman-teman. Kayak ngejar bayangan. Capek enggak, dapat enggak, capek iya. Capeknya iya. Kayak orang makan kuaci 2 ember. Kenyangnya enggak, capek iya. Capek iya. Iya. Tapi kalau kejar akhirat, wih, akhirat kau dapati cashback dunia. Iya. Makanya saya pernah bilang begini, sering kali saya kutip, dan saya ngomong begini karena resultan dari teman-teman yang pernah kaya terus kemudian miskin. Pernah kaya dan sekarang miskin. Pegangannya Rubicon, Mbak. Mainannya tuh 500 miliar per tender. Saya nggak tahu mungkin hadir yang hari ini. Kontraktor ya, 500 miliar. Sekarang, boom. Ngeri lah sekarang lah. Tidak hanya miskin finansial, miskin sosial.
terisolir oleh sosial. Intinya saya mau bilang begini, kejarlah kekayaan duniawimu, saya ulangi, kejarlah kekayaan duniawimu sampai benar-benar kamu berani mengatakan bahwa ternyata di sana nggak ada apa-apa. Hanya sementara ya Gus ya. Hanya sementara, bahkan di balik kata sementara pun tidak ada. Contoh begini, dulu kita sebelum punya iPhone, anggaplah, bangga bener gitu, wah, gue punya iPhone. Yang punya nikah, wah bentar lagi kau merit. Setelah lu merit biasa aja. Mbak, punya iPhone biasa. Begitu dulu ya. Kamuflase keindahannya. Pesan yang disuguhkan itu kamuflase. Kita nih misalnya mau mendaki gunung di ketinggian 1700 mdpl misalnya. Golden sunrise itu kalau dalam picture kita saksikan ajib ini, parah. Kalau udah kita ke sana explore alam biasa aja, biasa aja. Jadi sekali lagi dunia itu begitu teman-teman, dan berharap kita bisa menikmati perjalanan puasa ini. Biarkan perutmu itu lapar, tapi izinkan otakmu, hatimu itu kenyang dengan iman. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Baik. Wah, sangat tersentuh nih Gus. Ya juga kayak, wah ternyata emang harus diusahakan terus ya untuk naik klaster ya Gus ya. Masya Allah. Dimana Kak Joel ini per tiap sesinya itu sangat sinambung Gus. Kemarin kayak mana sih kita tuh supaya bahagia, terus kita nyambut Ramadan, nyiapin Ramadan gimana, sampai ke gimana ya kalau Ramadan ini supaya nggak sia-sia ya Gus ya, menjadi sebuah kebiasaan yang baru dan juga lebih baik. Benar. Masya Allah. Oke Gus, ini udah malam Gus yang nanya. Apa kita buka segmen tanya jawab? Boleh. Oke, baik kepada Ibu hadirin, untuk kita memasuki sesi tanya jawab, boleh dibuka atau diaktifkan mikrofonnya atau tulis di komen yang ada di Google Meeting. Oke. Ini ada pertanyaan Gus dari Mas Robani. Beliau bertanya, ada 2 pertanyaan nih Gus. Yang pertama, izin bertanya Gus, jika kita berpacaran saat berpuasa, puasanya apakah batal dan bagaimana hukumnya ya? Oke, puasanya bakal batal, gitu ya? Ya. Maka jawabannya adalah sah pacarannya. Sah pacarannya. Batal pahalanya. Batal pahalanya. Gimana itu? Puasanya Gus? Pacarannya sah menurut penghuni neraka, batal pahalanya menurut penghuni surga. Berarti apa kesimpulannya? Adalah Anda itu puasanya sah tetapi tidak mendapati pahala. Jadi kurang dapat banyak feedback. Iya, feedbacknya nggak dapat. Ya itu tadi ibarat begini, kamu mencintai seorang wanita, I love you, kemudian si wanita itu bilang, I love you too. Nah, setelah itu wanita itu bilang, tapi bohong, kan sakitnya kan sampai ke tulang sumsum. Oke. Itu lebih kurang gambaran daripada dia yang melakukan ritual ibadah berpuasa, tapi berpacaran pada saat yang sama. Bukber itu adalah kedok, bukber adalah modus. Kemasannya adalah bukber, tapi dalamnya adalah selingkuh. Dalamnya adalah pacaran. Waliyadzubillah. Begitu. Oke. Kita lanjut ya pertanyaan kedua nih guys. Next. Kalau kita ngomongin orang tetapi itu fakta Gus, apakah itu salah satu membatalkan puasa atau bagaimana? Ulangin. Kita ngomongin orang nih Gus, yang kita omongin itu fakta. Kita puasa kita ini batal apa enggak ya Gus ya? Ya itu tadi. Beliau itu pertanyaan perlu diapresiasi yang pertama. Yang kedua, itu pertanyaan layak juga
dipertanyakan. Belum jawaban ini, baru pertanyaan. Maksud saya, ngomongin orang tuh ngomongin kejelekan atau kebaikannya. Kalau kebaikannya ya enggak apa-apa dong. Saya cerita dengan Anda terkait dengan Mas Robani bahwa dirinya misalnya adalah orang yang baik, giat dalam beribadah, bakti terhadap dia punya orang tua, ahli bersedekah, biarpun dia tidak memiliki banyak uang tapi ahli menderma dan seterusnya. No problem dong. Tapi yang menjadi problem saya kira adalah pertanyaannya ketika misal mengungkapkan ngomongin keburukan orang lain sekalipun fakta. Gitu ya. Kalau ngomongin ini fokus. Ngomongin keburukan orang lain kalau fakta namanya ghibah, kalau ngomongin keburukan orang lain bukan fakta namanya fitnah. Sama-sama dosa. Ghibah dosa besar, fitnah tambah besar. Kalau ghibah itu hamil 8 bulan, tapi kalau fitnah hamil 9 bulan. Jadi ngomongin keburukan orang lain itu nggak ada untungnya sama sekali. Tidak karena kita menjelakkan orang lain terus kemudian kita menjadi berlian atau emas. Ya kan? Iyalah. Pada saat yang sama juga begitu. Ketika kita diomongin orang lain tidaklah kemudian kita menjadi sampah. Jadi ada orang yang jelek-jelekin Syihab, ada orang yang jelek-jelekin Kia. Masa bodoh. Peduli amat saya ngurusin orang lain. Saat dimana dia ngomongin kita nggak pakai otak, kenapa kita dengerin pakai otak? Benar, Mas. Benar banget. Ya. Dia aja ngomong nggak pakai otak. Kenapa kita harus pakai otak? Berimanya pakai otak. Enak ya? Banget ini guys kalau kajol. Oke, Masya Allah. Mudah-mudahan lestari lah. Mudah-mudahan istiqomah. Oke, next. Oke, ini pertanyaan dari saudari Umairah. Assalamualaikum Gus. Izin bertanya, kalau kita sempat terbesit niat untuk batal puasa, kira-kira puasa kita langsung batal nggak ya Gus? Oh enggak, itu enaknya agama Islam. Oh enggak Gus? Ya, karena enggak, maka hari ini tolong niat yang banyak. Saya pengen makan ketupat hari ini juga, saya pengen makan bakso hari ini juga, saya pengen niatin yang banyak. Kenyang enggak, repot kau iya. Tiduran. Loh, kenapa kok kamu ketiduran? Kok tadi kan baru ngobrol, saya kekenyangan, memakan halusinasi. Kan gini, Mbak. Bila mana ada di antara kita selaku umat Islam yang barulah niat, itu niatnya saja sudah mendapatkan satu pahala. Sudah mendapatkan satu pahala. Ketika niat baik itu dieksekusi dapat 2 pahala. Tapi kalau keburukan baru niat itu enggak dapat dosa. Itu baiknya Islam, itu indahnya Islam. Niat keburukan, lihatin, saya keluar dari kajol ini, saya akan bunuh semua aparatur pemerintah, dari jajaran kementerian, presiden, legislatif, eksekutif, yudikatif, saya akan bunuh semuanya. Satu tidur. Mau ngomong apa? Halu. Ya udah, dia nggak dapat dosa. Gitu Mbak Kia. Next. Next ada pertanyaan dari saudara Yasro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus izin bertanya, kalau sudah bayar fidyah, apakah masih berkewajiban mengganti puasa? Ya, tergantung. Itu apa itu? Itu konteksnya apa itu? Apakah sudah baca fidyah? Apakah ketika sudah bayar fidyah itu wajib bayar puasa begitu? Iya. Wow. Tergantung. Pak, siapa namanya? Yasro dari Magelang. Pak Yasro dari Magelang, salam hormat lagi taklim dari keluarga besar Murus di Provinsi Lampung. Begini Pak Yasro, dengan segala hormat, orang itu wajib tidak puasa. Nah, saya ulangi, orang itu boleh tidak puasa dan berkewajiban untuk melakukan sesuatu sebagai pengganti dari ditinggalkannya itu puasa. Tergantung dari 3 hal. Saya ulangi, 3 hal ini bisa menggantikan posisi puasa yang ditinggalkan. Tergantung dari kondisi masing-masing orang. Bayangin bagi ya. Ini yang agak sulit karena fikih, agak sulit. Pertama, ketika misalnya nih hari ini misalnya ada orang nggak puasa. Ketika sudah melewati Ramadan, dia cukup mengganti puasanya. Ada kasus lain, dia nggak wajib mengganti puasanya, tapi cukup membayar fidyah aja. Ada kasus lain, dia nggak wajib membayar puasa, dia tidak hanya sekadar membayar puasa,
juga tidak hanya sekedar membayar fidyah, tapi wajib kedua-duanya. Tergantung, Bapak ini meninggalkan puasa dalam rangka apa itu? Contoh, saya breakdown spesial kajol ini. Orang dalam perjalanan itu kan boleh tidak puasa. Musafir. Ketika kita misal sudah melewati Ramadan, maka kita cukup menggantinya dengan berpuasa. Kodok. Beda hal ketika misalnya ada seorang wanita yang melahirkan di bulan suci Ramadan. Saya punya kawan namanya, siapa itu namanya? Mas Jendil. Itu anggota tim kami. Saya punya paguyuban bagi ya, saya sedikit cerita ya. Punya paguyuban, punya bendera baru. Namanya PSM RSL. Persatuan Siap Mati, Prasiap Luwe. Apa tuh Gus artinya, guys? Pasukan siap mati tapi nggak siap lapar. Oke. Itu sekjen kami. Oh, sekjen. Nah, sekjen kami itu barusan, apa namanya itu, istrinya barusan melahirkan. Nah, dia, Mas Jendil itu, saya kasih tahu, Mas Jendil, istrimu itu nggak wajib puasa. Artinya ketika menurut medis, kesehatan anak, kesehatan istri bergantung sangat dengan konsumsi apa yang harus dimasukkan dalam perut, ya, makanan nutrisi apa yang perlu dikonsumsi, maka kamu nggak wajib puasa, tapi setelah melewati Ramadan, fokus. Dia wajib bayar puasa, juga wajib bayar fidyah. Rumusnya, karena dia itu khawatir terhadap istri, anaknya. Gitu. Kalau yang pertama, kasus yang pertama kan wajib puasa, Dok. Kalau yang kedua wajib puasa dan bayar fidyah. Kasus yang ketiga, nggak wajib puasa, juga nggak wajib dua-duanya. Cukup bayar fidyah aja. Apa kasusnya? Bila kita memiliki kakek yang sudahlah berusia, misalnya 3.622 tahun. Kan misalnya. Kan misal, Pak. Misal kan boleh saja, Pak. Kan orang gajah keluar dari rahim semut aja bisa kok. Karena misal. Nah, misalnya begitu. Nah, kakek ini nggak kuat puasa. Bah, Ramadan bah poso. Gitu. Akhirnya nggak puasa. Maka dia wajib untuk membayar fidyah di tiap harinya. Ngomong-ngomong soal fidyah, nggak wajib puasa. Nah, ngomong soal fidyah, besarannya udah tahu kan, kemarin udah dijelaskan. Berapa Mbak Kia? 0,6. 6 apa? Kilo apa? Ya, kilometer. Ya, kilogram. Berarti 0,6 gram. 0,6 kilogram atau 6 ons. 6 ons. Iya kan? Iya. Iya. Kok kayaknya setelah masuk di klaster yang kedua kok tambah oleng ini, Mbak Kia. Berarti pegangannya lebih kuat ya. Dingin di atas, saudara. Oke, begitu lebih kurang. Mohon maaf. Tutur kata yang kurang begitu. Oke, 8 menit terakhir, silakan. Oke, ini ada pertanyaan. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Ya. Dari saudara Mu'arif Kanafi. Dari mana? Belum disebutkan sih Gus ini. Siap, Pak Mu'arif Kanafi. Ahlan wa sahlan Pak Mu'arif. Assalamualaikum Gus, pertanyaan agak di luar materi. Bagaimana cara pembagian fidyah Gus? Kalau di situ keterangannya dibagikan satu orang, satu mud setara 8 on. Tapi jika satu keluarganya jumlahnya 4 orang, apa bisa dibagi satu-satu Gus? Ya agak panjang ya. Bagaimana cara pembagian fidyah? Kalau di situ keterangannya dibagikan satu orang satu mud setara 8 on, tapi jika satu keluarga jumlahnya 4 orang, apa bisa dibagi satu-satu Gus di keluarga tersebut? Gini, oke ya. Pak Mu'arif ya? Iya Pak Mu'arif. Kalau memang Pak Mu'arif ini yang bertanya dari Tubaba, salam takzim, salam hormat, salam rindu. Ditunggu kapan momennya untuk bersama kita nyangkruk dalam cangkir yang sama, rokok yang berbeda tentunya. Anda pecinta jarum, saya pecinta sampurna. Oke, Bapak Arif yang saya hormati. Untuk mencairkan suasana aja, Pak. Jadi gini, Pak. Mula-mula, satu mud itu kan konversi Saudi Arabia. Konversi Jazirah, konversi Arab klasik.
Kalau konversi kita itu kan 0,6, riwayat yang lain 0,6,7. Maaf, 0,67. Sebagian lagi 0,7. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa satu mut itu 0,8, kok rasanya kebanyakan. Tapi kalaupun demikian, saya ingin mempertegas. 0,7 itu anggaplah 0,8, silakan. Tapi kalau saya sendiri pernah memberikan fidyah dari istri saya, itu 1 kilo. Jadi 0,7-nya itu adalah fidyah, sisanya adalah sedekah. Gitu. Karena nggak pantas juga kita ngasih orang 0,6 itu kan kurang pantas juga. Cukup sih cukup, tapi kurang pantas. Terus begini poin berikutnya. Distribusi dari fidyah itu hanya 2 kualifikasi, bukan 8 asnaf dalam Al-Quran. Ibnu Sabil, amil bukan, fakir atau miskin, atau dua-duanya. Fakir itu definisinya adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan, apalagi mencukupi kebutuhan hidupnya. Kalau miskin punya pekerjaan, tapi dengan pekerjaan itu tidak kuat memenuhi kebutuhannya. Itu definisinya, harus hafal, harus paham. Jadi kalau rumahnya gede, tapi kok pendapatan dari rongsok itu per bulan itu 3 juta, 4 juta, ya berarti dia bukan fakir, bukan miskin itu. Begitu. Ya, itu ya bagus. Hah? Tapi ya bagus. Itu fakir nalar itu. Fakir nalar. Lu banyak, Pak. Maaf ya. Ya, enggak usah jauh-jauh. Udah, enggak usah jauh-jauh. Oke, next. Bapak yang sangat saya hormati, distribusinya itu kalau saya pribadi, misalnya hutangnya, pertanyaan Bapak, 0,8 itu kalau keluarga itu 1 kakak ada 4 orang. Apakah cukup? Ya kalau ngomong cukup, ya itu tadi. Cukup, tapi ngomongin pantas, kurang pantas. Maka bagaimana sikap kita? Ingat, mana kasut sedekatun qatun, gak ada ceritanya orang sedekah jatuh miskin, gak ada. Sebagaimana tidak ada ceritanya orang yang berpuasa mengalami kematian, gak ada. Tribun Lampung telah mengalami kematian setelah melewati proses puasa dalam 2 hari. Gak ono. Yang orang mati mergo diputus karo gedane kowe. Pegat deh. Dah. Sallallahu Muhammad. Jadi fidyah Bapak 0,8. Tambah sedekahnya misalnya 1 kuintal. Atau misalnya 5 kilo lah, kalau kebanyakan 1 kuintal 5 kilo. Amal kita yang sejati, amal kita yang hakiki, amal kita yang sebetulnya adalah sebetulnya yang kita berikan kepada Allah. Kita berikan kepada orang lain di jalan Allah. Beli aqua gelas 1 dus, itu ke masjid, Bujariah. 20.000. Itu amal kita, uang kita yang asli begitu. Jadi kita nyelengi buat akhirat. Next. Jadi gitu Pak ya. 0,8 itu sebagai bentuk fidyah, dan sisanya 5 kilo atau 10 kilo atau 25 kilo itu bentuk sedekah yang lainnya. Dan terakhir, misalnya utangnya itu 8 kilo, maaf, utangnya itu 10 hari, maka 0,6, bantu saya Mbak Gia, 0,6 dikali 10 hari, berarti 0,6 kali 10 berapa? 6 kilo. Nah, 6 kilo ini kita kasih ke 1 orang fakir nggak apa-apa. Nggak harus 6 fakir miskin, 6 orang 6 kakak, atau 10 kakak dalam 10 hari utang puasa kita. Nggak harus. Kita kasih blek 6 kilo nang wong siji gak kok. Wallahu a'lam. Semoga tercerahkan. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Oke guys, ini kita telah menunjukkan 14:57. 3 menit lagi kita selesai ya Bapak Ibu. Oke, bagian dokumentasi. Oke, baik Bapak Ibu. Kami mohonkan untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan dokumentasi untuk kajol hari ini. Dokumentasinya buat apa? Untuk kita ini dong, kita abadikan di Sosial media. Sosial media. Siap. Saya hitung sampai 50. Keburu. Keburu maghrib ya? Keburu maghrib ini Gus. Maaf. Oke, admin. Bagaimana nih ini? Oke, kita hitung 3, 2, 1 ya. Oke, berikan senyum terbaik Bapak Ibu untuk hari ini. 3, 2, 1.
Sekali lagi, Oke, sekali lagi. tampilkan senyum Repsodenmu. Repsoden, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang turut menyaksikan Kajol kajian online Muris Travel yang selalu diadakan pada hari Jumat pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan juga terima kasih kepada Bu Sihab yang selalu setia menjadi pemateri Kajol Muris Travel. Oke, semoga kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Baik, kepada Bapak Ibu, saya sebagai moderator pada hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Kajol edisi atau episode yang ke-6.